Anda punya masalah belum bisa diselesaikan, Anda punya hutang belum bisa dilunaskan, Anda punya permasalah was-was dalam jiwa atau fikiran, Anda punya masalah dalam ibadah, apapun masalahnya, masalah lahir batin, masalah dunia, masalah akhirat, Anda punya masalah apapun besar maupun kecil, saya mengajak semua, begitu mau tidur, ini amalan. Tapi subhanallah, saya tidak pernah kasih amalan ini. Orang yang kena jin, alhamdulillah sehat. Orang yang kena surupan atau sihir, alhamdulillah sembuh. Orang yang sakit pun selesai semua. Doa itu luar biasa, dan saya yakin semuanya hafal. Tapi saya sekarang memberikan cara yang berbeda. Saat kita mau tidur, salat 2 rakaat. Dihitung sebagai salat malam lah. Mau salat malam, nawaitu hajat, nawaitu apa saja. Habis Anda selesai, kalau boleh Anda lanjut dengan witir, bagus, tidak apa-apa. Kalau Anda suka bangun di tengah malam nanti belakangan, udah tunda aja witirnya nanti belakangan. Begitu selesai, Anda berbaring, mau tidur. Sebelum Anda membaca doa ini, bayangkan, tampilkan hajatnya apa. Apapun hajatnya, jodoh, masalah, hutang, was-was, sakit, penyakit, rumah tangga, apapun, bayangkan, hadirkan dalam fikiran. Oh, masalah saya begini. Begitu Anda sudah merasakan masalah itu, Anda yakini Allah Maha mampu selesaikan masalah itu. Baru Anda mengucapkan Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Anda yakini Hasbi Allah artinya Anda sudah mencukupi. Allah bagi saya segala-galanya. Allah bagi saya segala-galanya. Dan Allah sebaik-baik yang mewakilkan urusan saya. Kita mewakili Allah, Allah yang urus. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yakini, tergantung keyakinan. Semakin tinggi yakin, semakin cepat selesai hajat kita. Demi Allah jamaah sekalian, akan Anda melihat sesuai keyakinannya, akan Anda melihat bagaimana dahsyat Allah proses mengabulkan hajat kita. Malah akan datang dengan cara yang tidak pernah terbayang. Bapak jamaah sekalian, Bapak Ibu, ini kita beribadah dan memiliki Allah. Allah, Allah, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha segala-galanya. Allah lebih jauh kasih sayang kepada hamba daripada ibu pada anaknya. Jadi harus kita sesuaikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yakin seperti ini, apalagi saat kita membawa hasbi Allah wa ni'mal wakil, bisa nangis seperti anak kecil. Anak kecil kalau dia tidak diberikan oleh ibunya apa-apa, nangis sampai dikasih sama ibu. Nangis. Jadilah anak kecil saat berdoa kepada Allah. Yang kedua, sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, di mana saja Anda berada, jangan berhenti beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar, ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang istiqamah, rutin dan rajin membawa istighfar, akan Allah mudahkan segala urusannya, angkat segala kesusahannya, dan didatangkan rizki dari tempat yang tidak pernah dia nyangka. Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau bisa sederhana, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus sepanjang hari jangan berhenti. Subhanallah, wallahi demi Allah jamaah sekalian, istighfar itu dahsyat. Tapi bagaimana kita bisa lihat? Coba
Sepanjang hari jangan berhenti istighfar. Istighfar terus setiap waktu dan setiap saat. Dalam keadaan apa saja, di masjid atau di jalan, naik motor atau naik mobil, di mana saja, terus jangan berhenti istighfar. Dalam memperbanyak istighfar, menghadirkan hajat kita dan keinginan kita. Coba lihat bagaimana mukjizat istighfar. Saya tidak pernah kasih doa ini ke siapapun, tapi dengan syarat mengamalkan sesuai apa yang saya sudah sampaikan. Banyak orang alhamdulillah sudah berhasil, malah dalam waktu yang tidak pernah terbayang, sangat cepat. Tapi ada orang yang sudah saya kasih dan dia berkata, sudah saya mengamalkan tapi belum dapat apa-apa. Saya bertanya, sudah berapa kali? Ternyata malah terhitung. Dia belum bisa dari pagi sampai malam. Ya sebentar istighfar, habis itu sibuk urusan-urusan lain. Apapun kesibukannya terus bawa istighfar. Apalagi kalau bisa dimulai istighfarnya dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa saya harap semua mulai malam ini kita punya gerakan yang sama. Tidur lagi berbaring, bawa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jangan yakin besok, lusa, tidak lama lagi akan Anda menerima kabar gembira selesai masalah. Siap? Hah? Ada siapnya aja belum keluar jelas. Siap? Iya, yakin, siap. Jangan ragu-ragu. Kita bersama Allah dan akan Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah senantiasa bersama orang yang takwa dan senantiasa bersama orang yang selalu berbuat kebaikan. Tapi tadi sudah dimaksudkan sama saya, alhamdulillah itu yang dimaksudkan oleh saya. Nah, doanya juga ya untuk sidang lainnya dalam sidang saya memakai kalinya semoga Allah mudahkan, lengkapkan semuanya. Amin, amin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana saya jelaskan, doa itu tidak ada istilah doa dalam hati. Ya doa ya doa. Lebih baik tidak usah dikeraskan sambil mengganggu orang lain, berteriak-teriak. Berdoa dengan adab, dengan sopan. Kita Allah mendengar. Dan saat kita berdoa Allah sangat dekat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sudah berjanji. Berdoalah kepada aku akan terima doamu. Itulah yang kita harus yakini. Dan kita cukup bisik. Allah Maha mendengar, tidak perlu dikeraskan suara. Dan tidak bisa di dalam hati. Keluarin. Karena Allah SWT senang mendengar suara yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan doa kita semua. Ya. Bersama saya Kala Jabaruni, kesempatan bagi orang
siapa di mana Ibu? Ini Ibu Sinagi. Ibu silakan. Saya jadi. Iya. Tolong diulangi lagi ya kalau kita salah kalau bertidur, salat 2 rakaat, itu dari miring badannya, lalu baca dia 5 wakil, dan banyak istighfar tiap waktu itu udah kan? Iya, betul, Bu. Ini kalau salat 2 rakaat, lalu dilanjutkan dengan salat witir boleh nggak Pak? Ya boleh. Kalau witir sebelum tidur itu boleh, karena Rasulullah SAW sudah mewasiatkan. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah telah mewasiatkan aku witir sebelum tidur. Ya, kalau kita khawatir, apalagi kalau kita telat tidur, ya udah witir. Karena untuk salat tahajud tidak perlu tidur lagi atau tidur duluan. Salat malam sudah waktunya dari habis isya sampai subuh, dan batas berhenti salat malam azan subuh. Sabda Rasulullah SAW bersabda, salatul laili mathna. Salat malam 2. Kalau kamu takut masuknya azan subuh, baru tutup dengan witir. Berarti itu menjelaskan waktu salat tahajud maupun salat malam kita sampai azan. Kalau sudah azan baru kita berhenti. Kalau kita mau berhenti sebelum azan supaya kita mengisi sisa waktu untuk beristighfar, jauh lebih baik. Nah, Allah Ta'ala. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor rekening yayasan, mohon diulang dan disebutkan bank mana insya Allah saya mau uangkan. Ya, terima kasih. Semoga perjalanan ini bisa dapat terwujud. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih. Ya, untuk semua yang hadir untuk mendengar di mana saja, ya, sebagaimana kita sampaikan semalam, mudah-mudahan dengan doa Anda sekalian bisa terwujud cita-cita saya. Saya sudah jelasin, saya datang dari Madinah bukan untuk jalan-jalan di Indonesia. Saya datang punya tugas, punya semangat, punya keinginan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara Islam 100%. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara Al-Quran. Dan saya akan berjuangkan itu sampai mati. Saya sudah menazarkan dan mewakafkan diri saya lillahi ta'ala. Istri saya saja kalau boleh kita bertemu ya 4 bulan sekali. Ya, jadi berat kalau menikah lagi sama saya. Karena saya tidak ada waktu untuk istri pun. Ya, kadang-kadang istri malah telepon ke asisten, kapan ada waktu? Ini Syekh kosong, saya mau ketemu. Ini istri saya. Biar Anda tahu sekalian, kita datang kemari dari Madinah, saya tinggalin kota suci, makam Rasulullah, ada majlis ta'lim, ada masjid kami yang ada di kota Madinah, dan alhamdulillah jemaah umrah selalu yang saya bawa ke sana, mampir ke rumah saya di Madinah. Ini saya tinggalin semua, orang tua, saudara, istri, anak. Demi apa? Demi Anda sekalian, supaya Allah selamatkan negara Indonesia menjadi baldatun tayyibatun rabbun ghafur, dan masyarakat Indonesia menjadi penghafal Al-Quran. Dan doakan, karena saya selama 4 tahun di sini, alhamdulillah dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan penghargaan kemarin, waktu saya bertemu Bapak Presiden Indonesia, alhamdulillah diberikan penghargaan warga negara Indonesia. Karena beliau melihat perjuangan kami di sini, padahal saya tidak pernah minta warga negara Indonesia, tapi Allah punya rencana lain, saya terima. Jadi sekarang saya disebut orang Indonesia. Ya, apalagi sudah bisa makan Padang, bisa makan Sunda, tapi sambal belum bisa. Jadi doakan, insya Allah ke depan mudah-mudahan saya punya keinginan, habis saya belajar banyak di Indonesia selama 4 tahun, keliling banyak tempat. Insya Allah dengan doa Anda sekalian akan terwujud dengan segera satu rekaman belajar Islam dari nol. Karena saya mohon maaf, memang banyak orang Islam di Indonesia, mohon maaf, baru diislamkan lagi.
karena mereka belum mengerti sejarah ilmu bagaimana Islam itu yang benar. Bukan hanya Islam kebiasaan kita atau karena keturunan, tapi Islam dengan ilmu yang kita faham Quran dan hadis. Mudah-mudahan dengan cepat terwujud dan belajar Islam dari nol, mulai dari lahir sampai wafat. Jadi dibahas soal akikah, soal khitan, soal azan di telinga, terus bahas wudu, bahas salat, bahas zakat, bahas haji, bahas puasa, semua sejarah lengkap. InsyaAllah akan sangat sederhana, dan setiap tayangan ini masih kita nawarkan juga ke TV-TV. InsyaAllah setiap tayangan ini tidak melebihi 25 menit, biar orang tidak bosan mempelajari. Mudah-mudahan, tolong doakan saya. Tolong saya titip amanat kepada semua para pendengar, sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Tolong doakan kami agar segera terwujud, supaya kami semua dan kita anak kita, keturunan kita ke depan